Bab 401, Tubuh Bulu Perak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, tidak mengandalkan diri sendiri. Yesuan menghela napas dalam-dalam dan menyapanya. Meskipun pihak lain memiliki seni bela diri gaya Tiongkok, tetapi karena ranah kerajaan, mereka tidak terlalu mahir, hanya sedikit lebih baik daripada hukum hari itu. Dan kecepatan mereka sendiri, tetapi jauh lebih buruk, Yesuan, jadi pertempuran ini, tidak lebih dari 10 detik juga merupakan pemenangnya. Tidak, ini adalah hidup dan mati. Kedua kepala itu terbang dan jatuh ke tanah, dan mereka adalah dua air mancur darah, yang menodai tanah rumah merah. Di mana, keberuntungan masih bagus. Hal pertama yang saya temui adalah lebih dari 90 naga. Jika Anda bertemu Bailong, saya khawatir itu tidak semudah itu. Yesuan menghela napas lega, dan dua yang tersisa kian jie. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 87 naga. Alam, sekali lagi membaik. Dia melemparkan biji dan senjata ke dalam untuk Megatron, dan ketika dia makan dengan Megatron, dia juga beristirahat dan melihat barang-barang lain di dalam cincin itu. Oke, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Ini adalah kotak brokat dengan beberapa seni bela diri surgawi. Namun, Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa peti mati itu memiliki kompartemen. Di kompartemen itu, ada seni bela diri yang disebut tubuh bulu perak. Seni bela diri surgawi gaya Tiongkok. Mata Yesuan membelalak. Tanpa diduga, ada panen seperti itu. Haha, dengan seni bela diri ini, kekuatan tempurku dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yesuan sangat gembira dan tiba-tiba mempelajari tubuh bulu perak. Hei, tuan rumah telah mempelajari tubuh bulu perak, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Yesuan masih ingat bahwa setelah mempelajari ilmu pedang Huang Quan, api 30% dapat dibandingkan dengan pedang 10 hari. Jika Anda berlatih metode bulu perak ini hingga 60%, dia akan berurusan dengan kedua orang ini, saya khawatir itu akan mudah. Di sampingnya, Megatron sudah selesai makan. Sejak memiliki kemampuan untuk bertransformasi dan mengatur ulang, Megatron selalu bertanya-tanya setiap kali makan. Kali ini, tungkunya menjadi besar. Menghemat waktu dan tenaga untuk langsung melemparkan biji dan peralatan surgawi itu ke dalamnya. Pemurnian, ayo kita lakukan. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum, lalu bangkit. Selanjutnya, dia menggunakan mayat tembaga di Gua Peleburan Merah untuk mempraktikkan metode tubuh bulu perak, dan mudah untuk mencapai 30% dari api. Kemudian, dia kembali dari jalan semula dan siap untuk pergi ke jalan lain. Mungkin kali ini, perjalanan ke Rumah Merah, dia bisa menerobos ke situasi yang ambigu belum tentu. Selama Anda mencapai udara, Anda bisa terbang di udara, yang tidak terasa terlalu keren. Ketika dia datang, dia berhati-hati, dan kali ini dia kembali, dia berlari kencang. Segera, dia memasuki jalan kedua, kemudian menyusul tim Istana Yin Yu kedua. Tim ini, dan kelompoknya memiliki konfigurasi yang sama, pasukan 95 naga, dua pasukan 96 naga. Yesuan menggunakan metode yang sama untuk membunuh mereka semua. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 88 naga. Sekarang, Yesuan hanya berjarak satu langkah dari 9 naga. 6 orang yang mati itu juga memberi Yesuan banyak mayat suci. Hal semacam ini, Yesuan tidak bisa terlalu banyak. Kemudian dia pergi ke jalan ketiga dan membunuh tim ketiga. Kali ini, kekuatannya telah ditingkatkan, satu orang telah mencapai 98 naga, 297 naga, yang memungkinkan Yesuan berhasil menembus kekuatan 89 naga, bahkan hukum tubuh bulu perak telah menembus hingga 50% dari api. Semoga beruntung, sepertinya saat aku berada di jalan kedua, aku memilih tempat yang bagus. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini, dia kembali ke jalan kedua. Istana Yin Yu telah menewaskan 12 orang, 3 orang pertama, 9 orang di dalam. Pada titik ini, mereka masih memiliki sekitar 20 orang yang tersisa. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, bahkan jika dia adalah penguasa Istana Kuning Perak, dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Meskipun dia ingin menyia-nyiakan seorang Beastmaster dengan kekerasan, dia dapat membiarkannya menembus kekuatan Bailong. Saat ini, Yesuan kembali ke jalan kedua dan kemudian memasuki yang kedua dari ketiganya. Dia berharap yang terbaik adalah bertemu dengan pemimpin Istana Perak.
Dia memasuki jalan kedua dan kemudian menemukan jalan di jalan ketiga. Setelah perjalanan panjang, dia melihat 3 orang. Bagaimana? Dalam pertempuran, mata Yesuan memadat, melihat ke seberang beberapa kilometer, dan menemukan 3 sosok yang bergerak cepat. Selain itu, ada mayat besi setinggi 2 meter. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa ketiga pria itu semuanya memiliki kekuatan 99 naga. Dan manusia besi yang tingginya 2 meter itu agak mirip tauren. Ini seharusnya sapi liar. Ia lahir dengan kekuatan 70 naga. Setelah dewasa, ia mencapai 90 naga. Yesuan memperkirakan bahwa ini adalah mayat besi yang sangat menggertak, yang seharusnya lebih dari kekuatan Bailong. Kedua belah pihak bermain sangat menyenangkan. Ini adalah mayat yang sangat kuat dan kuat. Kekuatan pertahanannya jauh lebih dari mayat tembaga, dan ketiga orang itu telah menjadi seri, dan pertempurannya sangat intens. Yesuan ragu-ragu dalam hatinya, dengan kekuatan 89 naganya, kecepatannya sudah lebih dari semua orang yang hadir. Namun, dia menyukai manfaat dari nelayan itu, jadi dia melihatnya dengan tenang. 3 tetua istana Yinyu bekerja sama, meskipun mereka diikat dengan kalajengking sapi liar, tetapi mereka lebih dari banyak orang. Jika Anda benar-benar ingin membandingkannya, istana bermata perak akan memiliki sedikit keuntungan, dan kalajengking akan terus-menerus mundur. Yesuan juga perlahan mendekat, dia berpikir, biarkan istana Yinyu membunuh mayat besi barbar dan kemudian menyerang mereka. Tetapi siapa tahu, keadaan tiba-tiba berbalik. Seseorang secara tidak sengaja menginjak organ dan tiba-tiba menjatuhkan mayat di langit-langit. Mayat besi ini masih cukup sapi. Ini masalah. 2 sapi liar dan iblis bekerja sama untuk menghadapi 399 penguasa naga Yin Yugong, tidak masalah. Tidak bagus, kembali. Setelah melihatnya, 1 orang langsung berteriak, lalu berbalik dan pergi. Jika mereka tidak pergi, mereka benar-benar mati. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada dewa pembunuh lain di rute yang mereka lalui. Hei, 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 kedua kaki sapi besar itu menginjak tanah, menimbulkan suara keras, dan setiap suara keras dapat menggetarkan hati 3 orang di depan. Mereka berhasil menekan sapi-sapi liar itu, dan mereka dapat membunuh mereka jika mereka memberi mereka sedikit waktu lagi. Tetapi siapa yang tahu pada saat ini, dan tiba-tiba menabrak seekor banteng liar untuk keluar, ini benar-benar mengerikan. Untungnya, mereka lebih cepat daripada sapi-sapi liar itu, dan tidak masalah untuk meninggalkan bahaya ini. Namun, mereka berlari setengah jalan, tetapi menemukan bagian tengah saluran depan, berdiri sesosok, mencegat retret mereka. Pakai topeng aneh, siapa orang ini? Ketiga orang itu memiliki pertanyaan ini di tempat yang sama. Nak, siapa kamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan keras, orang yang menghalangi jalan orang lain itu tentu saja Yesuan. Yang memakai topeng sekolah dasar murid kematian. Dia melihat ke arah ketiga orang itu dan dengan cepat berlari ke arahnya. Dia juga mengeluarkan pedang 8 hari dan memegang tinju-tinju, karena kamu bertanya dengan tulus, aku akan memberitahu kalian dengan belas kasihan yang besar, dengan nama berikutnya, Ye Mingchen, aku Ye Liangchen, itu akan menjadi orang pertama dari kalian bertiga. Ye Liangchen, ketiga pria itu saling memandang dan mendapati bahwa mereka belum pernah mendengar nama itu. Pada saat ini, Yesuan menembak. Sosoknya seperti hantu yang keluar, menyeret sabuk perak panjang di belakangnya, sangat cantik. Ketika ketiga pria itu melihatnya, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan berseru, tubuh bulu perak. Ini untuk menakut-nakuti mereka, tubuh Yin Yu adalah seni bela diri kota Yin Yu Gong, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Namun, Yesuan, bagaimana mungkin? Namun, sekarang mereka tidak menghabiskan banyak waktu, karena kecepatan Yesuan jauh melampaui mereka. Bubar, pergi. Ketiga pria itu membelalakkan mata mereka dan tiba-tiba berpisah di bawah perintah kepala. Tetapi mereka telah lupa, dan ada 2 banteng cantik di belakang mereka. Setelah mereka berpisah, kedua sapi liar itu juga terpisah, masing-masing mengejar 1 orang. Adapun orang ketiga, itu secara alami menjadi target Yesuan. Metode pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan, beri aku kematian. Yesuan melepaskan gerakan membunuh, pihak lain hanya melintas sekali. Yang kedua, adalah kepala Yesuan Yuan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 90 naga. Pada saat tangan Yesuan melepaskan cincin Qiang Kun milik yang lain,
sebuah pengingat terdengar di benaknya. Kekuatan 90 naga, jika digabungkan dengan penambahan kecepatan gerakan, kecepatannya dapat dengan cepat mengejar tuan dari 110 naga. Setelah membunuh orang ini, Ye Xuan sekali lagi mencabut dan menuju kedua lainnya. Apa? Kedua pria itu mengalihkan pandangan mereka dan melirik tubuh itu, dan Ye Xuan yang bergegas ke arah mereka, tiba-tiba takut setengah mati. Itu adalah pasukan pengejar sebelumnya dan harimau. 2 sapi liar akan dihitung, mereka masih bisa melarikan diri, tetapi Ye Xuan, dewa pembunuh ini benar-benar dapat membunuh penguasa kekuatan hampir 100 naga, yang pasti lebih berbahaya daripada besi sapi liar. Namun, kecepatan mereka terlalu jauh lebih buruk daripada Ye Xuan. Keduanya juga terbunuh, dan mereka juga membantu Ye Xuan menerobos kekuatan 91 naga. Sekarang, Ye Xuan dan pertempuran antara 2 sapi liar ini. Raungan, 2 sapi liar dan mayat besi, tangan kosong, dengan mata besar seperti lonceng pada Ye Xuan. Meskipun mereka sudah mati, para penguasa merah menggunakan metode khusus untuk membuat mereka tetap sadar, jadi mereka tidak bodoh. Mereka dapat melihat bahwa Ye Xuan jauh lebih kuat daripada ketiganya. Kecepatan, kamu tidak dapat mengejarku, jadi kamu hanya bisa menjadi target hidupku. Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan mengorbankan pedang naga. Ilmu pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Ye Xuan langsung membuat serangan terkuat. Dengan tambahan darah Beastmaster, Ye Xuan memiliki bonus kerusakan serangan 10% terhadap binatang buas. Selain itu, setelah menembus kekuatan 91 naga, pedang berusia 8 tahun Ye Xuan, peningkatannya mungkin telah mencapai level Zongpin Tianyi. Zongpin Tianqi, Zongpin Tiansui Wuxue, Beastmaster Blood, berbagai faktor, biarkan Ye Xuan membunuh tubuh besi dari 200 naga ini, seperti memotong tahu. Dalam 5 detik, mereka jatuh satu persatu, satu dihancurkan oleh Ye Xuan, dan satu diubah menjadi 2 bagian oleh Ye Xuan. 2 mayat, bagus. Ye Xuan mengangguk puas. Dalam rencananya, keempat kekuatan itu harus menjadi batu loncatannya untuk membantunya menerobos udara. Kemudian, dia sekali lagi menaklukkan Raja Emas. Tentu saja, ini hanya fantasi, dan kenyataan seringkali kejam. Setelah tubuh kedua sapi liar itu dikumpulkan, dia dicabuti lagi. Dia masih mencari masalah dengan Tuan Istana Yin Yu. Namun, pada saat yang sama, di kedalaman rumah Gua Akane, ini adalah aula besar, tetapi aula itu kosong, dan tidak ada hal lain kecuali pilar-pilar. Di tengah aula utama, ada peti mati emas besar, dan di sisi peti mati emas, ada 2 patung perak dari 1 orang. Kedua patung perak ini seperti hidup, satu dengan pisau bulan dan satu dengan pedang sepanjang 2 meter. Pada saat ini, patung pedang besar tiba-tiba membuka matanya. Seseorang memasuki aula dalam, patung perak itu benar-benar berbicara. Tiba-tiba, patung lain membuka matanya dan berkata, "Saya harap seseorang bisa masuk hidup-hidup. Minta saja orang-orang itu untuk tidak mati, kapan kita akan bangkit bersama tuan-tuan kita." Setelah Ye Xuan menerobos 91 naga, dia pergi ke masalah para tuan Istana Yinyu. Keberuntungannya benar-benar bagus. Tuan-tuan Istana Yinyu ini hampir semuanya dari 90 naga dan lebih dari 100 naga, jadi tidak ada ancaman bagi Ye Xuan. Ye Xuan juga membersihkan beberapa tim tuan Istana Yinyu, berhasil menerobos kekuatan 94 naga. Saat ini, dia memperkirakan hanya ada 5 orang yang tersisa di Istana Yinyu. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena kelima orang Yin Yugong yang melampaui kekuatan Bailong semuanya bersama-sama. Kekuatan 500 naga, dan seorang master 115 naga, ini berarti mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Ye Xuan berjalan ke lorong terakhir dan mencoba mengejar ketinggalan. Bagaimana dengan 115 naga? Jika Ye Xuan membuka Beastmaster yang kejam, orang-orang ini harus jatuh. Ye Xuan berlari di lorong terakhir, dan butuh 1 atau 2 jam sebelum dia memasuki rumah Cikandong. Dia dengan cepat melewati area mayat tembaga dan memasuki area mayat besi. Mayat tembaga gua merah berada di ranah kekuatan 90 naga hingga 100 naga, sedangkan mayat besi berada di antara 100 naga dan 110 naga. Namun, dengan kekuatannya, membunuh mayat besi ini mudah, dan tanpa disadari, Beastmaster-nya kejam, dan sudah ada 3 peluang untuk digunakan, yang telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya.
Setelah itu, Ye Xuan hanya menelan mayat-mayat besi itu dan berhasil menembus kekuatan 95 naga. Setelah memasuki area mayat besi, dia berlari selama setengah jam lagi. Lubang merah ini benar-benar besar, yang membuat Ye Xuan diam-diam berteriak. Begitu banyak lapis lazuli, jika dia ditelan olehnya, tidak tahu level apa yang bisa dia tembus. Setelah setengah jam, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah monumen batu. Kuil bagian dalam merah. Alis Ye Xuan berkerut, di belakang monumen batu ini, ada pintu lain. Namun, pintu itu tertutup. Oh, bagaimana dengan orang-orang di istana Yinyu? Apakah kamu akan menutup pintu ketika kamu masuk? Ye Xuan berjalan dengan cara yang aneh, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu bergetar, dan sebuah suara jatuh ke telinganya. Apakah ada pertempuran? Dia langsung bereaksi kali ini, Ye Xuan bahkan lebih terkejut, karena 5 orang di istana Yinyu, satu adalah 115 naga, dan keempatnya juga berada di 105 naga hingga 110 naga. Alam semacam ini sudah cukup untuk membunuh mayat besi apapun. Ada apa? Bertarung dengan mereka. Ye Xuan mendekat dengan rasa ingin tahu dan menempelkan telinganya di pintu. Hei, secara kebetulan, tampaknya ada benda berat yang menghantam pintu, getaran yang sangat besar, hampir mengejutkan telinganya. Ini sangat intens, tidak akan ada 2 tubuh perak di populasi itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia hanya menangkap 1 orang dan bertanya tentang berita rumah gua merah. Dia juga mengetahui tentang mayat perak. Dia memperkirakan bahwa mayat perak rumah gua merah seharusnya antara 110 naga dan 120 naga. Namun, menurut kekuatan 5 orang di istana Yinyu, mayat perak ini seharusnya lebih dari 115 naga. Apakah itu akan terjadi sekarang, atau apakah mereka menunggu mereka selesai? Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk sekarang, karena dia tidak bisa menunggu, dan ingin menerobos ke kekuatan 100 naga. Begitu dia menggertakkan giginya, dia meningkatkan semangat 120.000 poin dan kemudian mendorong pintu terbuka. Pintu terbuka ke dalam, dan Ye Xuan mendorongnya dan memecahkan celah. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Dia menatapnya, dan ternyata dia menemukan 4 sosok dan sedang melawan rantai perak hingga 3 meter. Bagaimana bisa 4 orang? Ye Xuan terkejut dan melihat sekeliling dalam lingkaran. Benar saja, sesosok tubuh manusia ditemukan di sudut. Yang terpenting adalah Qian Kun masih ada di sana. Ye Xuan berteriak dan bergegas ke masa lalu. Pada saat yang sama, keempat orang yang sedang bertarung dengan rantai perak itu semuanya terkejut oleh tubuh harimau itu. Mereka bahkan melihat seorang pria misterius mengenakan topeng. Dari mana orang ini datang? Keempat pria itu bertarung dan mengalihkan perhatian mereka pada Ye Xuan. Saya melihat bahwa Ye Xuan terjun ke sisi tubuh itu dan kemudian melepaskan cincinnya. Nak, berhenti. Pemilik istana Yinyu berteriak. Ye Xuan mengurusnya dan langsung menelan benda-benda di dalam cincin itu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 97 naga. Tuan adalah seorang tuan, banyak kekayaan, cukup untuk membuat ranah Ye Xuan meningkatkan 2 naga itu. 97 naga, masih kekuatan 3 naga, Ye Xuan dapat mencapai kekuatan Bailong. Saat itu, dia seharusnya dapat mengetahui kondisi untuk menembus dilema. Setelah menerobos, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum, lalu berbalik dan menatap keempat orang yang sedang berjuang. Nak, siapa kamu? Tanya pemilik istana Yinyu sambil mengerutkan kening. Di bawah, Ye Liangchen. Ye Xuan berjalan perlahan dan berkata, Ye Liangchen. Keempat orang itu saling memandang dan mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku tidak peduli dari mana asalmu, bantu kami membunuh rantai mayat perak ini. Teriak Yin Yu Gong Gongsu. Dia percaya bahwa karena Ye Xuan bisa datang ke sini, dia pasti memiliki kekuatan yang kuat, 1 orang lagi, dan 1 kesempatan lagi untuk menang. Ye Xuan meliriknya dan menemukan bahwa keempat pria itu masih dalam posisi yang lemah. Mayat perak rantai besi, memegang rantai besar yang tidak tahu harus berbuat apa, serangannya ganas, dan pertahanannya sangat kuat, diperkirakan mencapai kekuatan 120 naga. Tidak mengherankan bahwa keempat orang itu telah dipukuli untuk melarikan diri. Menghadapi musuh yang begitu kuat, saya khawatir hati saya sangat malu. Mengapa saya harus membantu Anda? Ye Xuan berkata sambil menyipitkan mata. Dalam rencananya, istana Yinyu ini adalah batu loncatannya. Membiarkannya membantu.
Sungguh lelucon internasional. Kau mengambil barang-barang dari festival peraku, selama kau membantu, maka barang-barang di dalam cincin itu akan menjadi milikmu. Harga utama Yin Yu Gonggong. Haha, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Aku sudah mendapatkan sesuatu, mengapa aku harus berjanji padamu? Hei, jangan bunuh rantai mayat perak ini, kau. Ingin pergi dari sini, pintu ini hanya dibuka dari luar. Teriak dingin utama Istana Bulan Perak. Oh, Ye Xuan mengernyit sedikit, tetapi dia tidak khawatir, rantai mayat perak di depannya ini bukan ancaman besar. Dia memperkirakannya dalam hatinya dan berkata, tidak, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Sebaliknya, aku ingin membunuhmu terlebih dahulu. Apa? Setelah keempat orang itu mendengarnya, mereka semua malu. Pada saat ini, rantai besi mayat perak akan menghancurkan rantai di tangan dan menarik satu orang. Tiba-tiba, orang ini ditarik dan terbang keluar. Melihat situasi itu, mata Ye Xuan berbinar dan seseorang datang untuk memberi manfaat. Dia naik satu langkah. Metode pedang Huang Kuan. Oh, orang ini awalnya diambil dari setengah kehidupan, dan sekarang digantikan oleh Ye Xuan, bagaimana mungkin dia tidak mati? Ye Xuan, yang lain memiliki cincin. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 98 naga. Pada titik ini, jarak dari Bailong hanyalah perbedaan antara kekuatan dua naga. Bajingan, Istana Yin Yu melihat situasi tersebut dan langsung menjadi marah, dan pergi ke Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan tidak dapat menahan diri lagi. Biarkan kalian melihat kelompok orang ini, kekuatan sejatiku Ye Xuan, Beastmaster yang kejam. Ye Xuan menggeram dan 17 naga terbang yang terbang tiba-tiba meningkat. 128 naga. Apa? Ketika pemilik istana-istana Yin Yu melihat naga-naga ini, hati mereka menjadi dingin. 98 naga, meledak menjadi 128 naga. Dia menghitungnya dalam benaknya, tetapi ini telah meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Apakah itu manusia? Dan tepat ketika dia menghitung, Ye Xuan telah melintas di depannya, dan sebuah pedang tersapu keluar. Metode pedang Huang Kuan, pedang itu jatuh ke Huang Kuan. Seorang penembak jitu dengan napas kematian melintasi leher Tuan Istana Perak. Darah memercik. Ye Xuan tidak peduli kemana kepalanya terbang. Yang dia pedulikan adalah cincin pihak lain. Dia meraih tangannya dan melepaskan cincin pihak lain. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 100 naga. Nada yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Yang membuat Ye Xuan tercengang adalah dia tidak dapat menembus ambiguitas tersebut. Namun, ini sesuai dengan harapannya, karena dia sekarang mengerti bahwa Bailong hanya memiliki kondisi untuk dampak situasi tersebut, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan atas Bailong. Hei, kemungkinan terobosan tuan rumah saat ini adalah 10%. Apakah kamu mencoba menerobos? Tip, jika terobosan gagal, tuan rumah akan meledak dan mati. Apa? Setelah mendengar nada ini, Ye Xuan hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Kemungkinan terobosan, 10%. Jika terobosan gagal, itu akan meledak dan mati. Ye Xuan juga dengan hati-hati merasakannya. Benar saja, jika ranah ditingkatkan, kemungkinan terobosan akan terus meningkat. Untuk setiap dorongan, peluang terobosan akan meningkat 1%. Kekuatan 100 naga, kemungkinan terobosan adalah 10%. Ini berarti bahwa jika itu adalah kekuatan 190 naga, kemungkinan terobosan adalah 100%. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang dapat membantu menerobos dan meningkatkan peluang terobosan. Saya tidak ingin mengatakan ini untuk saat ini. Saya akan membereskan orang-orang yang berantakan terlebih dahulu. Ye Xuan untuk sementara waktu mengesampingkan masalah ini dan mencabutnya lagi, tidak bagus. Dua orang yang tersisa menundukkan wajah mereka. Namun, kecepatan mereka tidak sebanding dengan Ye Xuan, yang memiliki lebih dari 130 naga, dan langsung terbunuh. Hei, tuan rumah telah menembus 101 naga. Ketika perintah ini berbunyi, peluang terobosan dalam pikiran Ye Xuan meningkat sebesar 1% hingga 11%. Sekarang, di aula ini, hanya Ye Xuan dan rantai mayat perak ini yang tersisa. Hah, mayat perak rantai besi melambaikan rantai dan menyerang Ye Xuan. Hei, beraninya kamu menyilaukan di depanku dengan sangat lambat. Ye Xuan mendengus, dengan mudah melarikan diri, dan kemudian terjun ke depan rantai mayat perak. Ilmu pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan.
Dia menghancurkan pedangnya dan berjongkok di lengan mayat rantai perak, tetapi tidak mematahkan lengan rantai perak. Pertahanannya luar biasa. Ye Xuan berkilauan dan membanting pedang lagi. Putong! Lengan besar mayat rantai perak itu hancur dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, Ye Xuan memusatkan perhatiannya pada lehernya. Ilmu pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Setelah kedua pedang jatuh ke Huang Quan, kepala mayat berantai perak ini terbanting jatuh. Meskipun kekuatannya kuat, tetapi di tangan Ye Xuan di bawah Beastmaster yang kejam, ia masih rapuh seperti tahu. Ye Xuan membawa mayat itu pergi. Saat berikutnya, ada ledakan keras di sekitar gemuruh itu. Pada saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa ada pintu di mana-mana, hanya 10, 9 kecil, 1 besar. Setelah mayat berantai perak itu mati, semua pintu terbuka. Sulit untuk dilakukan, setiap jalan bisa sampai di sini, dan pintu adalah jalan untuk pergi. Hati Ye Xuan menebak, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan hal lain. Tampaknya ini adalah jalan untuk pergi. Namun, Istana Yinyu ini hampir mati di tangannya. Saya tidak tahu 3 kekuatan lainnya, berapa banyak orang yang tersisa. Sepertinya berita tentang orang-orang ini juga salah. Mayat rantai perak hanyalah sejenis binatang suci. Itu bukan 2 jenderal penguasa merah. Jadi, seharusnya ada 2 mayat perak yang lebih kuat. Setelah tinggal sebentar, Ye Xuan memasuki pintu terbesar. Tingkat bahaya berikutnya, saya khawatir itu akan hebat, karena Anda mungkin melihat kekuatan ketiga pihak, serta Raja Emas dan 2 tubuh perak yang kuat. Ye Xuan berlari liar di sepanjang saluran besar ini. Sebelum dia berhati-hati, dia menemukan bahwa tidak ada tubuh besi di jalan. Dia berlari sekitar 10 menit dan melihat pintu emas dengan monumen batu di sampingnya. Merah menyempurnakan aula utama. Sepertinya aku sudah sampai di tempat tujuanku. Ye Xuan berjalan dengan hati-hati lalu berhenti dan mendapati beberapa orang sedang berbicara. Oh, apa pembagiannya? Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum lalu mendorong pintu. Dengan kekuatannya, bahkan jika kamu sendirian, kamu tidak akan menjadi masalah. Boom! Pintu didorong terbuka dan Ye Xuan masuk. Suara keras di sini juga langsung menarik perhatian semua orang di aula utama. Istana Yinyu milik Ye Xuan yang hancur sebenarnya adalah yang terlemah di antara keempat kekuatan. Saat ini, sudah ada puluhan orang di aula utama ini, yang membuat Ye Xuan sangat terkejut. Hampir tidak ada korban, sulit, mereka tidak dipisahkan, tetapi langsung menyerbu masuk. Ye Xuan terkejut. Para pemimpin ketiga kekuatan ini menoleh untuk melihat Ye Xuan. Pemilik gedung naga gila berkata, orang-orang istana Yinyu. Jelas, inilah yang dikatakan Chong Ye Xuan. Ye Xuan masih mengenakan topeng anak sekolah kematian. Kostumnya sangat aneh. Setelah mendengar perkataan dari istana naga, dia pun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan orang di istana Yinyu. Dikatakan bahwa ketiga kekuatan yang hadir di tempat kejadian terkejut. Bukan orang dari istana Yinyu, bagaimana kau bisa masuk? Kau membunuh 12 dari mereka. Pemilik lantai naga gila itu menjawab. Tidak buruk. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat sekeliling dan menemukan 2 patung baju besi perak dan peti mati emas di aula utama. Tampaknya 2 patung baju besi perak itu adalah 2 mayat perak terakhir, dan yang terbaring di dalam peti mati, aku khawatir itu adalah Raja Mayat Emas. Mengenai metode mengendalikan tubuh, itu seharusnya tidak ditemukan. Namun, saat ini, lelaki tua di sekolah pedang yang penuh kebencian itu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa suara Ye Xuan agak familiar. Ye Xuan tampaknya memahami pikirannya dan tersenyum, orang tua, tidakkah kau mengenaliku? Pada hari itu, di luar jurang, kau memukulku. Begitu ini dikatakan, mata tua yang tegas itu langsung menjadi ganas dan berseru, apakah itu kau? Bagaimana mungkin? Dia mengenali Ye Xuan, dan dia sangat terkejut, karena Ye Xuan berada di tangannya yang patah selama 3 hari, dan dia akan mati dalam waktu 3 hari. Namun, Ye Xuan berdiri di sini hidup-hidup. Dengan tipu dayamu, kamu bisa membunuhku. Oh, ya, tim elit yang kamu benci dari faksi Tianjian, semuanya mati di tanganku, apakah kamu akan membalas dendam? Ye Xuan berkata sambil tersenyum meskipun pihak lain tidak dapat melihat ekspresinya. Itu kamu. Ketika Yan Lao belum membuka mulutnya, satu orang keluar dari tim dengan marah. Dia adalah penguasa kebencian Yu Kang terhadap sekolah Tianjian dan kekuatan 102 naga. Ya, itu aku. Ye Xuan mengangguk.
Aku ingin membunuhmu. Orang ini berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan melihat ketidaksabarannya dan menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah kekuatan 101 naga, dan pihak lain hanya sepertiga lebih kuat darinya. Oh, serangkaian suara renyah menyebar, tubuh Master Yu Kang jatuh, kepalanya telah terbang tidak jauh, darah terciprat, dan cincin Qiang Kunnya telah jatuh ke tangan Ye Xuan. Adegan ini jatuh ke mata semua orang dan memberi mereka pandangan sekilas. Apakah itu berduri? Orang tua itu bahkan lebih terkejut dan tercengang, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya 70 naga pada hari itu. Kekuatan 70 naga, ya? Ye Xuan hari itu, ketika dia memasuki jurang neter, hanya ada kekuatan 70 naga. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar meningkatkan kekuatan 30 naga. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang tua itu? Tidak hanya itu, tetapi yang lain yang hadir sudah terkejut tidak mengatakan apa-apa. Benar-benar tua, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Tanya Patriark Sekolah Pedang yang penuh kebencian itu berbisik. Ya, Tuan, aku dulu menghancurkannya ke dalam jurang dengan tangan patah 3 hari. Karena dengkuran kalajengking terbang, aku tidak masuk. Pada saat itu, dia hanya kekuatan 70 naga, menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan alam. Dipaksa menjadi hampir 100 naga, tetapi juga memiliki kecepatan dibandingkan denganku. Ketika Yan Lao mengatakan ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, ya, dia sekarang juga harus menggunakan militer yang mempromosikan alam. Pada hari yang sama, Ye Xuan menunjukkan perubahan konjak, dan juga menunjukkan Beastmaster yang kejam, ditingkatkan menjadi kekuatan hampir 100 naga, ditambah bonus kecepatan, hanya melarikan diri. Dan Ye Xuan, dia hanya 101 naga, tidak mengherankan bahwa Yan Lao secara keliru akan percaya bahwa dia menggunakan Beastmaster yang kejam. Ternyata itu sudah digunakan. Sekte pedang yang penuh kebencian berkedip dan berkata, pergilah beberapa orang dan kalahkan dia. Ya, seketika, 3 orang ahli muncul. Ketiga murid itu juga tewas di tangan Ye Xuan, jadi mereka tidak sabar untuk menguliti Ye Xuan. Namun, mereka hanya memiliki kekuatan 105 naga, dan masih sulit untuk lolos dari pisau jagal Ye Xuan. 3 kepala, hampir pada saat yang sama terbang, lalu mendarat. 3 orang ahli dari 105 naga itu tewas lagi. Anak kecil ini misterius, biarkan aku datang. Yan Lao tidak tahan, lagi. Sekarang ketiga kekuatan itu telah berkumpul di sini, dan belum memulai pertarungan. Mereka membenci faksi Tianjian dan mati 4 orang. Jika mereka mati, itu akan terlalu tidak menguntungkan. Ketika Anda melihat orang tua itu, orang-orang lainnya merasa lega. Benar-benar tua, tetapi ahli kedua dari ilmu pedang yang penuh kebencian, kekuatan 120 naga, ditempatkan di sini, sudah dianggap sebagai tingkat atas. Namun, Ye Xuan hari ini bukan lagi anak dari 70 naga. Dia benar-benar mencapai kekuatan Bailong. Dengan kekuatan 101 naga, ditambah bonus kelincahan, kecepatannya telah melampaui 120 naga. Selain itu, tidak ada seni bela diri pendekar pedang yang penuh kebencian, yang membuat kecepatan Ye Xuan jauh lebih cepat daripada Yan Lao. Bahkan jika dia tidak menggunakan Beastmaster yang kejam, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, Ye Xuan tidak menggunakan Beastmaster yang kejam, karena ada firasat yang tidak terduga di dalam hatinya. Orang-orang ini seharusnya berguna. Hei, 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 benturan logam terdengar di aula utama. Semua orang terbelalak, pandangan yang tidak dapat mereka percayai. Dengan kekuatan orang tua itu, mereka tidak dapat membunuh Ye Xuan. Dari mana anak ini berasal? Ini adalah ide umum di benak setiap orang. Pada saat yang sama, mereka memiliki pertanyaan lain, mengapa orang-orang istana Yinyu tertunda? Baru setelah mereka mengingat pertanyaan ini, mereka ingat bahwa Ye Xuan Fang baru saja keluar dari pintu Yin Yu Gong. Sulit untuk dilakukan, istana Yin Yu telah dihancurkan oleh seluruh pasukan. Tiba-tiba, orang-orang ini juga memiliki firasat yang tidak terduga di hati mereka. Dalam 4 kekuatan utama, Yin Yu Gong adalah yang terbawah dari 4 kekuatan utama, tetapi penguasa istana juga merupakan penguasa 115 naga, tetapi juga memiliki tubuh seni bela diri. Bahkan jika salah satu dari 3 kekuatan mereka ingin menghancurkan istana perak, saya khawatir itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, sampai sekarang, bahkan siluet istana Yin Yu belum muncul,
tidak mengherankan bahwa mereka dikaitkan dengan kehancuran. Setiap orang yang membenci faksi Tianjian, Ye Xuan, yang menantikan pertarungan melawan master kedua sekolah Tianjian, sedikit khawatir. Tuan, apakah kita ingin? Seorang tetua yang dekat dengan sekte pendekar pedang yang penuh kebencian berkata dengan suara rendah. Patriark dari sekolah pedang yang penuh kebencian mengerti maksudnya dan menjawab, Anda telah mengawasi di sini, sudah lama, dan buku rahasia mayat akan segera muncul. Adapun anak ini, saya akan memecahkannya. Petik 2. Ya, Patriark dari sekolah pedang yang penuh kebencian adalah penguasa dari 123 naga. Itu kuat dan merupakan yang tertinggi di antara keempat kekuatan. Dia tidak bisa tidak melihat Ye Xuan, jadi dia berpikir untuk melakukan serangan diam-diam. Meskipun ini agak memalukan, bagaimanapun juga, dia dan Yan Lao membenci sekte sekolah Tianjian, dan yang lainnya adalah master kedua. Keduanya bahkan bergandengan tangan untuk berurusan dengan satu orang. Jika tersebar, itu memalukan. Namun, jika Ye Xuan tidak menyingkirkannya, maka orang tua itu mungkin terjerat. Jika rahasia mayat pengendali muncul, mereka membenci faksi Tianjian dan kehilangan master besar. Terlebih lagi, tim elit yang membenci faksi Tianjian telah dibunuh oleh Ye Xuan, termasuk muridnya. Bagaimana mungkin Anda tidak melaporkan kebencian ini? Namun, saat ini, booming, di dalam aula utama, tiba-tiba terdengar suara keras. Semua orang menahan napas, dan suasana tiba-tiba meledak terbuka. Cepat, buku rahasia mayat muncul, temukan. Cari saja, dengan rahasia mayat, kedua mayat perak ini dapat dimanipulasi oleh kita. Harus ditemukan, sebelum mereka, tiga kekuatan utama tiba-tiba terbuka. Buku rahasia Xuan ini, Ye Xuan mungkin tidak tahu, tetapi mereka telah lama berada di sini. Jika tidak, bagaimana ketiga kekuatan itu bisa berdiri dengan tenang dan menunggu? Tuan Peleburan merekam suaranya sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa buku rahasia mayat ada di aula utama, dan itu akan muncul ketika waktu tunggu tiba. Meskipun reruntuhan itu ditemukan oleh orang-orang yang membenci faksi Tianjian, dan pada saat yang sama bangunan naga gila dan gerbang matahari dan bulan. Tetapi saat ini, di mana mereka mengelola begitu banyak hal, siapapun yang pertama kali menemukan rahasia mengendalikan mayat, siapapun yang belajar memanipulasi dua mayat perak yang kuat ini, dapat membunuh dua kekuatan lainnya. Di antara mereka, tetapi itu melibatkan manfaat yang sangat besar. Jika empat sekte utama memiliki tiga kerugian besar di sini, maka di masa depan, hanya akan ada satu sekte besar. Siapa yang tidak ingin menjadi besar? Oleh karena itu, orang-orang dari tiga kekuatan utama menjadi gila, berlarian liar di aula utama, mencoba menemukan buku rahasia kendali. Pada saat ini, semua orang yang membenci sekolah Tianjian juga tersebar, dan tuan yang membenci sekolah Tianjian ragu-ragu, atau tersapu keluar. Dia merasa bahwa dia telah membunuh Ye Xuan terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari buku rahasia. Namun, ketika dia mengambil dua langkah, seseorang berteriak, "Ketemu, kendalikan rahasia mayat, temukan buku rahasia." Satu orang menemukan cheat di sudut gelap sudut, tetapi suaranya baru saja terdengar dan dia menyelinap. "Apa? Ditemukan?" Semua orang terbelalak, melihat suara itu, matanya merah. "Bunuh." Pada saat itu, ada kekacauan besar di aula utama. Tiga kekuatan utama, semuanya berpartisipasi dalam perang, hanya untuk mendapatkan buku rahasia kendali. Sekarang, penguasa sekolah pedang yang penuh kebencian tidak punya waktu untuk pergi ke Ye Xuan, dan langsung berbalik dan bergegas ke buku rahasia. Di sisi pertempuran dengan Ye Xuan, kerutan tua itu, kerutan di hati Ye Xuan yang gelap menjadi kenyataan bukanlah saatnya, mengapa itu keluar sebelum pembunuhan mayat akan muncul. Dari saat dia baru saja bermain, dia dan Ye Xuan telah melewati ratusan gerakan. Namun, tubuh Ye Xuan jauh lebih kuat darinya. Dia tidak dapat membantu Ye Xuan. Namun, Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi belum digunakan. Apa rahasia mayat itu? Tiga kekuatan asli sedang menunggu ini, tetapi bagaimana perasaanku sedikit salah. Ye Xuan berpikir aneh saat bertarung. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah sesuatu yang besar terjadi. Karena itu, dia merasa tidak akan melakukannya terlebih dahulu. Jika dia menggunakan Beastmaster dengan kejam, tiga kekuatan utama mungkin akan mati di tangannya, tetapi firasat yang tidak terduga di hatinya membuatnya tidak ingin membunuh orang-orang ini untuk saat ini. Orang-orang ini, saat ini di matanya, adalah umpan meriam.
Bagaimanapun, rahasia mayat itu tidak memiliki kaki yang panjang dan tidak dapat melarikan diri. Dia terus bertarung melawan yang lama dan mengamati situasinya. Seluruh aula utama sangat gila, dan dalam sekejap mata, beberapa orang meninggal. Rahasia mayat itu adalah kentang panas, siapapun yang mendapatkannya akan mati saat ini. Kain itu memiliki rahasia mayat-mayat yang dilarang dan jatuh ke tangan seorang master. Master ini adalah pemilik gerbang matahari dan bulan dengan kekuatan 121 naga. Setelah melihatnya, penguasa sekolah pedang kebencian dan pemilik gedung naga gila saling memandang. Sebelum pergi ke Tuan Tanah Lama untuk bernegosiasi dengan pemilik gedung naga-naga, itu adalah kesepakatan yang dicapai secara pribadi, yaitu kerjasama. Kebetulan tidak ada orang di istana Yin Yu yang datang, sehingga mereka dapat terlebih dahulu menyingkirkan gerbang matahari bulan dan kemudian membagi dua tubuh perak. Ini adalah cara yang paling tidak berbahaya. Penguasa bulan dan bulan juga merasakan tatapan kedua orang yang tampaknya membunuh. Mereka buru-buru berbalik dan berlari. Dia terjun ke pintu terdekat, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa pintu itu tidak dapat dibuka. Asal, pintu utama matahari dan bulan terhalang. Matilah, pemilik gedung naga gila dan sekte pedang kebencian telah tiba dan menembaknya. Aku tidak menginginkan apapun, berikan saja padamu. Pintu utama gerbang matahari dan bulan merespons dengan cepat, dan buku rahasia itu langsung terlempar ke belakang. Namun, kedua tuan itu menutup mata terhadap rahasia kendali mayat dan membunuh penjaga pintu gerbang matahari dan bulan. Sialan, gerbang utama gerbang matahari dan bulan meraung, dan sekarang, hanya perang yang mati yang mundur. Pemilik bangunan naga gila adalah penguasa 120 naga. Kebencian sekte Tianjian adalah 123 naga, dan gerbang utama matahari dan bulan hanya 121 naga. Dalam menghadapi serangan gabungan kedua tuan itu, dia dikalahkan dalam sekejap, dan dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 detik. Mati, kebencian pendekar pedang menyapu, dan sebuah kepala terbang, itu adalah gerbang utama gerbang matahari dan bulan. Mengerikan, itu hanya bisa digambarkan dengan kata-kata yang tragis. Rumah naga-naga dan pedang surgawi kebencian telah mencapai kesepakatan. Setelah melihat latihan kedua tuan itu, orang-orang lainnya juga melakukan rencana pencucian darah untuk gerbang matahari bulan. Gerbang matahari dan gerbang bulan tidak memiliki kepala, dan kedua tuan itu bergabung dalam pertempuran. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka semua mati. Pada saat ini, darah mengalir ke sungai di dalam aula utama, dan tubuh-tubuh tanpa kepala itu berkerumun dan ketakutan. Di dalam aula utama, hanya ada dua kekuatan yang tersisa. Tidak, ada orang lain yang bukan milik dua kekuatan utama. Ye Xuan, anak ini, masih bertahan. Aku akan menyelesaikannya. Penyihir pedang penuh kebencian itu mengirimkan kilatan cahaya, menjarah Ye Xuan. Namun yang tidak diketahuinya adalah begitu banyak mayat di tanah, darah mereka, semuanya mengalir ke peti mati emas di tengah aula utama. Tidak, tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah aliran, itu harus dihisap oleh peti mati emas. Booming. Aku membenci sekte pendekar pedang dan sekali lagi, aku melihat sekeliling dan menemukan penglihatan ini. Apa yang terjadi? Darah mengalir ke dua mayat perak dan peti mati emas. Aneh, aneh sekali, bahkan darah di lukaku sepertinya keluar. Tidak, ini pasti sebuah institusi, semuanya hati-hati. Dua kekuatan utama mundur dengan hati-hati, dan para patriot yang membenci faksi Tianjian juga tertarik ke masa lalu dan bergegas kembali. Begitu banyak darah di tanah tersedot ke dalam peti mati emas, dan area itu diwarnai merah. Pada saat yang sama, dua patung mayat perak juga berlumuran darah kental. Lihat, darah naik ke patung mayat perak. Satu orang berteriak keras. Semua orang melihat mereka dan menemukan bahwa itu benar. Dalam sekejap mata, dua patung mayat perak berlumuran darah dan menjadi dua mayat darah. Hei, tiba-tiba, suara renyah menyebar dan patung berdarah retak. Hei! Patung berdarah lainnya juga mulai. Kemudian semua orang melihat bahwa dua patung mayat darah mulai bergetar dan membuka mata mereka. Mereka hidup, mereka hidup. Seseorang berseru. Semua orang terkejut. Penguasa bau merah telah mengatakan bahwa dua patung mayat perak telah disegel dan tidak dapat dipindahkan. Pada saat yang sama, mereka juga ditata, keras dan tak tertandingi. Patriark pendekar pedang yang penuh kebencian pernah menembak dan tidak dapat menghancurkannya.
Tetapi sekarang tampaknya batu di luar mereka tampaknya menjadi segel formasi mereka. Meskipun dikatakan bahwa ketiga kekuatan itu masuk, mereka telah membunuh rantai mayat perak, tetapi saat ini dua patung mayat perak telah menjadi dua mayat darah. Kekuatan ini jelas lebih kuat daripada mayat perak rantai besi. Hati-hati, merasa baik dan tertekan. Cepat, perhatikan rahasia mayat. Aku merasakan pembunuhan, hati-hati. Sekelompok master melihatnya dan menyaksikan kedua tubuh berdarah itu mengguncang batu-batu yang pecah. Selama bertahun-tahun, akhirnya aku melihat hari itu lagi. Patung mayat berdarah dengan pedang besar tiba-tiba berbicara. Kalimat ini, tetapi biarkan semua orang yang hadir gemetar. Nima, sudah meninggal bertahun-tahun, masih bisa bicara. Kalian pasti tahu bahwa Tuan Merah adalah penguasa ke-6 dari Redwoods, dan sudah 100 tahun sejak dia menghilang. Tidak, yang penting adalah mayat darah merah ini adalah pembicara berdarah. Apakah ini orang yang hidup atau 4 orang? Jangan heran, Tuan akan membuat kita menjadi mayat perak saat kita masih hidup. Mayat berdarah dengan pisau tebas membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi merah. Saat kamu masih hidup, perbaiki menjadi mayat perak. Semua orang menggigil ketika mendengar ini. Tuan Merah ini, apakah sangat gila? Terlalu berlebihan untuk mengambil tubuh manusia dan tubuh binatang suci. Bahkan kejam untuk mengambil yang hidup dan dimurnikan. Haha, itu berkatmu. Tanpa darah tuanmu, kita tidak bisa menjadi mayat darah. Ya, kami harus berterima kasih padamu. Kedua mayat darah itu tersenyum dan berkata di sana. Tuan dari sekolah pedang yang penuh kebencian dan Tuan Tanah dari Gedung Naga Gila saling memandang dan segera bertanya kepada yang pertama, yang mengatakan, semua ini adalah konspirasi. Apakah ini buku rahasia? Apakah ini palsu? Ini adalah alam? Ini adalah pengaturan pemilik yang mendekati akhir kehidupan. Metode mengendalikan tubuh, hanya dia yang akan sendirian. Rahasia pembunuhan ini palsu. Tubuh darah pedang besar berkata, pernyataan ini membuat semua orang yang hadir sulit untuk menerima. Mereka hanya datang ke sini, untuk rahasia mayat dan tubuh. Sekarang, setelah mengetahui bahwa ini palsu, mereka pasti akan kecewa. Lebih buruk lagi, tentu saja, mereka dari gerbang matahari dan bulan, mereka bergabung dengan dua kekuatan demi sesuatu yang palsu. Tuan dari mulutmu, apakah itu Tuan Merah? Tanya Tuan Tanah bangunan naga gila. Ya, dan, mayatnya, terbaring di peti mati emas ini. Pisau besar itu mengangguk. Sungguh, semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Setelah melihat kebangkitan kedua tubuh darah ini, dia langsung menebak bahwa Raja Mayat Emas seharusnya adalah Tuan Merah itu sendiri. Jadi, dia ingin dibangkitkan. Tuan Pendekar Pedang yang penuh kebencian bertanya, dan pada saat yang sama, dia mengambil melihat peti mati emas yang masih berlumuran darah. Sebuah firasat yang tak terduga pun muncul mendengar ini, Dewa Pisau Besar itu mengangguk, ya, pemiliknya terluka parah pada tahun yang sama, dan hidupnya sudah dekat, itu akan jatuh. Jadi, dia menyegel kita di sini, meletakkan permainan, menunggu kebangkitan. Mayat darah pedang besar menjawab kata-kata, periode puncak Tuan adalah Tuan Ki kelas 2, kondisi kebangkitannya adalah darahmu, meskipun tidak dapat dikembalikan ke puncak, tetapi itu sudah cukup untuk menghidupkannya kembali. Hei, ketika saya mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian menelan ludah. Darah, kebangkitan membutuhkan darah. Meskipun kedua mayat darah itu tidak dinyatakan dengan jelas, semua orang yang hadir di tempat kejadian tahu bahwa kedua mayat darah itu akan dibunuh, dan mereka semua mungkin dibunuh untuk memastikan kebangkitan Raja Emas. Semua orang tidak bisa tidak mundur dan memperhatikan mereka. Mereka tidak tahu alam dari kedua mayat darah ini. Pada saat ini, mayat darah pisau besar itu tiba-tiba jatuh ke Tuan Tanah bangunan naga gila dan membenci pendekar pedang surgawi, berkata, alam kalian berdua hampir sama seperti kita sebelumnya, sekarang aku memberimu kesempatan untuk membunuh orang lain dan kemudian menyerah. Tuanku, dengan cara ini, Tuan juga dapat memurnikanmu menjadi mayat darah, dan kamu akan memiliki umur panjang. Apa? Tuan Tanah Lantai Naga Gila dan Sekte Kebencian Skuadron saling memandang dan mereka tampaknya telah mendengar kesalahan itu. Membiarkan mereka menyerah kepada Raja Mayat Emas. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa jika mereka menyerah, mereka akan dibuat menjadi dua tubuh dewa, orang bukan manusia, hantu bukan hantu. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Ah, Tuan, para tetua segera berseru.
Jika kedua tuan bersatu, sudah mungkin untuk membunuh mereka semua, belum lagi dua pembuluh darah dengan kekuatan yang tidak diketahui. Pemilik bangunan naga gila dan sekte kebencian skuadron sekali lagi saling memandang. Yang terakhir mendesah dingin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin membuat lelucon, membiarkan mereka menyerah, dan membunuh para penatua dari denominasi mereka sendiri. Anda menolak ini, mayat berdarah dari pisau besar. Jika Anda ingin kami menyerah, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Haha, kalajengking darah pisau besar membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, baiklah, jika memang begitu, maka Anda dapat melihatnya dengan jelas. Ketika suaranya jatuh, tiba-tiba, beberapa naganya terbang keluar dari tubuhnya. 1, 2, 3, titik 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 titik. 15, 16. Ketika 16 naga bangkit, semua orang terkejut. Ini bukan 16 naga kecil, tetapi 16 naga besar. Mayat sialan ini memiliki kekuatan 160 naga. Mereka pingsan. Sesuatu yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati sebenarnya mampu menggunakan kemarahan. Yang terpenting adalah mereka memiliki kekuatan 160 naga. Nima ini, bisakah kau bermain? Semua orang putus asa. Kekuatan 160 naga sudah cukup untuk membunuh mereka. Tuan Pedang Kebencian dan Tuan Tanah Bangunan Naga Gila sekali lagi saling memandang, dan hati mereka sudah terguncang. Mereka hanya sekitar 120 naga. Bagaimana mereka bisa memenangkan tubuh berdarah 160 naga? Selain itu, ada dua mayat darah. Apakah sulit? Saya akan menanam di sini hari ini. Patriark Pendekar Pedang Kebencian berada di tempat yang sama. Dia adalah Master Tuan, dan dia memiliki ribuan murid. Di sini, tetapi seperti kecoa. Selama mayat darah berpikir, kepalanya akan langsung jatuh. Pada saat ini, peti mati emas telah menyerap darah. Oh, setelah penyerapan selesai, kamu masih butuh darah. Aku bisa memberimu waktu, 10%, jika kamu tidak mendapatkan jawabanmu setelah 10%, maka kamu akan menjadi korban kebangkitan Tuan. Mayat berdarah itu berkata dengan dingin. 10% adalah waktu 10 napas. Ini sangat singkat, tetapi bagi Tuan yang membenci Swordmaster, ada banyak hal yang bisa dipikirkan. Tuan Tianjian yang penuh kebencian dan Tuan Tanah Bangunan Naga Gila ragu-ragu. Tuan, kamu tidak akan. Tuan, jangan berjanji pada mereka, bukan kematian besar. Tuan, apakah kamu ingin menjadi orang seperti itu, bukan hantu? Mari kita mati pada akhirnya, iblis seperti ini pasti akan dihukum oleh surga. Orang-orang di belakang mereka berteriak. Pada saat yang sama, dua lainnya yang bertarung di sisi lain telah berhenti dan masing-masing telah mundur ke samping. Nima, kekuatan 160 naga, dan kemampuan untuk menggunakan infuriating. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tiba-tiba dia merasa telah melakukan kesalahan. Jika dia mulai membunuh para Beastmaster di awal, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, jika kamu melakukan itu, kedua mayat darah itu mungkin akan dibangkitkan, tetapi pada saat itu, Yesuan Yuan akan takut pada mereka. Pada saat ini, Yesuan diam-diam menghitung dalam hatinya. Dengan ranah 101 naganya, menggunakan kata-kata kasar dari Beastmaster, akan ada lebih dari 130 naga. Kemudian datang bonus cepat, tetapi mendekati kecepatan 160 naga. Namun jangan lupa bahwa kedua mayat berdarah itu berbeda dari mayat tembaga, mayat besi, dan mayat perak. Mereka dapat menggunakan kemarahan, yang berarti mereka juga dapat menggunakan seni bela diri. Wajah Yesuan semakin suram. Tampaknya sekarang dia hanya memiliki satu cara untuk pergi, yaitu mendapatkan cincin-cincin malam dan kemudian menerobos. Namun, ini sangat berbahaya, karena jika Anda memperhatikan, Anda kemungkinan akan mati di tengah jalan. Wajahnya suram dan diam-diam mendekati sudut, di mana itu adalah tubuh gerbang utama gerbang matahari dan bulan. Tidak ada perang di Yanlao, dan tim di DPRK telah mengandalkan masa lalu. Sekarang mereka memiliki musuh bersama, dan itu adalah dua mayat berdarah. Baiklah, minat telah berlalu, apa pertimbangannya? Tanya tubuh berdarah besar itu. Pendekar pedang yang penuh kebencian sekali lagi menatap Tuan Tanah Bangunan Naga Gila dan kemudian berteriak, bunuh. Ketika suara itu terdengar, dia dan Tuan Tanah Rumah Naga-Naga melancarkan serangan terhadap dua mayat berdarah. Puluhan orang di belakang mereka melihatnya, dan mereka sangat gembira,
lalu menyerang dengan liar. Meskipun celah antar alam terlalu besar, mereka lebih dari banyak orang. Pertempuran ini tidak sepenuhnya pembantaian. Namun, ketika kedua mayat darah itu bergerak, mereka menyadari bahwa mereka salah. Pembantaian, ini memang pembantaian. Mereka tidak ada gunanya sama sekali, dan mereka tidak dapat menangkap bayangan dua tubuh darah. Oh, 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 serangkaian suara renyah bergema di aula utama. Beberapa dari orang-orang mati ini dibawa ke kepala mereka, dan beberapa langsung dihancurkan menjadi dua bagian, atau mereka dibelenggu dan kemudian perlahan-lahan mati. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melarikan diri dari serangan dari dua tubuh berdarah. Di dalam aula utama, darah mengalir lagi menjadi sungai. Pada saat yang sama, Yesuan juga telah menerapkan serangan kekerasan Beastmaster ke tubuh utama gerbang matahari dan bulan. Pada hari ini, pintu gerbang mati dengan sangat buruk. Setelah kematian, dia tersedot dengan darah dan menjadi tubuh kering. Yesuan terlalu malas untuk melihatnya dan langsung melepaskan cincin Qiankun. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 104 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 104 naga. 104 naga, ditambah kata-kata kasar dari Beastmaster, maka 136 naga, dikalikan 1 atau 2, sudah lebih dari 106. Pada saat ini, ranah Yesuan berada di urutan kedua setelah dua mayat darah di lapangan. Bertarung, Yesuan menggertakkan giginya dan mulai bergegas ke tubuh para tetua gerbang matahari dan bulan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan cincin Qiankun dan kemudian menerobos. Di sisi lain, kecepatan kedua mayat darah itu sangat cepat. Awalnya mungkin menggunakan seni bela diri untuk dengan mudah membunuh orang-orang ini. Namun, mereka telah diam begitu lama, dan mereka tidak membunuh orang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka terpaksa berpisah secara langsung dan menikmati kesenangan membunuh. Ini juga untuk memberi Yesuan waktu yang berharga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 105 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 106 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 107 naga. Ketika Yesuan mengambil cincin Qiankun dari gerbang matahari bulan di area ini, itu juga menembus kekuatan 107 naga. Dia menoleh dan meliriknya. Dia menemukan bahwa tuan tanah rumah naga-naga dan penguasa pendekar pedang yang penuh kebencian telah terbunuh. Tidak hanya itu, bahkan lelaki tua itu pun jatuh. Awalnya, Yesuan ingin membunuh orang-orang ini sendirian, tetapi dia dibunuh oleh dua tubuh darah. Selama aku mendapatkan belenggu itu, aku pasti akan dapat melampaui 110 naga. Saat itu, kecepatannya akan melampaui 170 naga. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, meledak. Hahaha, lari, lari, dan lari. Tubuh berdarah besar itu tertawa liar. Pada saat ini, mata berdarahnya tiba-tiba menyapu ke suatu sosok. Kecepatan cepat, mayat berdarah pisau besar, dia tidak menyangka bahwa masih ada master besar yang tersembunyi di antara kelompok sampah lemah ini. Kakak kedua, orang-orang lainnya diserahkan kepadamu. Dia berteriak dan bergegas menuju Yesuan. Tidak baik, wajah Yesuan suram. Mayat berdarah pisau besar ini adalah kekuatan 160 naga, dan dia menggunakan Beastmaster dengan keras, dengan kekuatan setidaknya 140 naga, dia hanya memiliki kecepatan. Jika sulit, dia akan terbunuh dalam sekejap. Hindari dia, ini adalah ide Yesuan, tetapi ini tidak mudah. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Mayat berdarah itu mencegat Yesuan. Penyerahan, kaki Yesuan berada di sebelahnya, berkata, kau berikan aku cincin orang-orang ini, dan aku akan menyerah. Oh, dengan pisau besar dan mayat berdarah, dering Qiankun ini tidak menggoda baginya. Haha, oke, kau dulu mengambilnya. Mayat berdarah dari pisau besar ini telah diam selama 100 tahun, dan pikirannya sedikit bodoh. Dia bahkan membiarkan Yesuan pergi. Tapi ini tidak menyalahkannya, bagaimanapun juga, siapa yang bisa berpikir, Yesuan memiliki sistem fagositosis. Pada saat ini, mayat darah pedang besar juga membunuh orang lain. Manusia di aula utama hanya satu dari Yesuan. Kakak kedua, lepaskan dia. Teriak tubuh berdarah besar. Mayat darah pedang besar juga sedikit menarik. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Yesuan. Mereka mengerti bahwa Yesuan seharusnya tidak hanya ingin berhenti, tetapi harus bermain trik. Dua orang bodoh. Yesuan mencuri musik. Dia pikir akan sulit untuk menerobos.
tetapi dia tidak berharap untuk menabrak dengan mudah. Saat ini, dia sedang mengumpulkan cincin Qiankun dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak langsung melahapnya, tetapi menyimpannya, dan akan memberikan kejutan kepada dua tubuh darah. Tiga kekuatan utama bertambah, hampir-hampir 100, Ye Xuanfang mengumpulkan hampir 30, dan ketika dia mengumpulkan cincin Qiankun yang tersisa bersama-sama, seluruh orang itu terkejut. Percaya diri, ini adalah lonjakan kepercayaan diri yang tiba-tiba. Anak-anak, barang-barang, sudah dikumpulkan. Mayat dewa besar itu menatap Ye Xuan. Seseorang tidak jatuh. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Aku tahu bahwa kamu seharusnya tidak benar-benar ingin menyerah kepada rajaku. Apa triknya? Biarkan saja keluar. Mayat dewa besar itu berkata dengan dingin. Ye Xuan terkejut. Dia tidak berharap pihak lain tahu bahwa dia adalah penyerahan palsu. Namun, ini tidak lagi penting. Waktu kekerasan Beastmaster telah berlalu banyak dan tidak dapat ditunda. Dia mengembun di dalam hatinya, dan dia baru saja mengambil barang-barang yang menelan ruang. Dan menelannya secara langsung. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 110 naga. Kekuatan 3 naga, hal-hal ini hanya cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos 3 kali. Itu terlalu sedikit, tetapi itu juga diharapkan oleh Ye Xuan. Kekuatan 110 naga, ditambah binatang buas dari Beastmaster, dapat mencapai 143 naga, ditambah bonus lincah, kecepatannya sudah lebih dari 170 naga. Dia memperkirakan bahwa kecepatannya seharusnya tidak berbeda dari dua tubuh dewa. Namun, kekuatannya masih hampir 20 naga, dan itu adalah pertempuran yang sepi, jadi selanjutnya, ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Orang baik, tiba-tiba menerobos begitu banyak naga, itu adalah pandangan kecil padamu, tetapi ini di mataku, masih terang. Mayat berdarah dari pisau besar itu berkedip dan berbalik dan berkata, dua saudara, jangan ikut campur. Jelas, tubuh dewa pisau besar ini ingin dipilih bersama Ye Xuan. Ini juga sejalan dengan niat Ye Xuan. Yah, jika aku seorang diri, peluangku untuk menang bahkan lebih besar. Ye Xuan diam-diam dan hati-hati. Ayo, mayat berdarah dari pisau besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak, dan pisau tebas menghantam udara dan menggunakan seni bela diri. Panggil, Ye Xuan melesat dengan kecepatan penuh, lolos dari belenggu ini dan menyapanya. Ilmu pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Darah. Dalam sekejap mata, dua orang bertarung bersama. Seorang manusia, mayat darah, kekuatan kedua belah pihak mendekati 20 naga. Jika dalam keadaan normal, perbedaan antara 20 naga umumnya adalah sebagian kecil dari lonjakan. Namun, Ye Xuan tidak. Kecepatannya masih di atas tubuh dewa. Oh, nak, itu agak toleran. Jika bukan karena aku telah diam selama 100 tahun, aku belum beradaptasi. Kamu telah dibunuh olehku. Tubuh dewa besar berkata dengan arogan. Memang, pada puncak saat ini, dia mencapai kekuatan 130 naga. Setelah disempurnakan menjadi mayat perak, alam jatuh, tetapi sebagai gantinya untuk umur panjang. Sekarang, dia telah berevolusi dari mayat perak menjadi mayat darah, dan kekuatannya telah meningkat sebesar 30 naga, jadi dia belum dapat beradaptasi. Ini berarti kekuatannya lebih rendah dari 160 naga. Belum beradaptasi, kabar baik. Mata Ye Xuan besar, dan yang lainnya belum beradaptasi dengan alam baru. Ini berarti kemungkinannya lebih besar. Hei, hei, hei. Setelah beberapa putaran pertempuran, Ye Xuan juga mengerti bahwa pedang pisau besar di tangan mayat darah adalah senjata berukuran sedang. Ini adalah berita buruk baginya. Jika kau bertarung seperti ini, aku akan kalah. Hati Ye Xuan gelap. Dia menggunakan Beastmaster Fury untuk memenuhi syarat untuk pertarungan dengan pisau besar. Jika durasi kekerasan Beastmaster telah berlalu, maka dia akan dibunuh oleh pisau besar. Meskipun dia telah mendapatkan begitu banyak mayat besi, dia masih dapat menggunakan Beastmaster yang kejam 2 kali, tetapi ada batas waktu jika Beastmaster dengan kasar membakar kartu-kartu itu, maka Ye Xuan sudah mati. Dia memikirkannya dengan cepat dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi cara yang sangat ekstrim. Dengan darah, ubah darah. Karena dia menemukan bahwa jari tangan kiri mayat berdarah itu mengenakan cincin. Mayat berdarah pisau besar ini dapat menggunakan kemarahan, Anda dapat menggunakan seni bela diri, yang berarti bahwa dia juga dapat menggunakan cincin Qiankun. Bertarung, ketertarikan Ye Xuan, dengan satu tangan memegang pedang naga, menghantam pisau besar itu.
Haha, aku ingin mengganti lenganku denganku, maka aku akan memenuhimu. Mayat berdarah itu segera mengerti niat Yesuan, tetapi dia tidak bermaksud bersembunyi. Dia mengangkat tangannya dan jatuh di kepala Yesuan. Pada saat ini, sosok Yesuan tiba-tiba melintas, dan pisau bulan itu dipotong lurus di lengan kirinya. Pada saat yang sama, pedang naga besarnya juga telah dipotong ke lengan tubuh dewa besar itu. Untungnya, kekuatan pertahanan mayat berdarah pisau besar ini tidak terlalu kuat, tepat di bawah pedang Yesuan. Oh, dua suara berderit dan tajam terdengar, dan kedua lengan terpisah dari tubuh. Tubuh dewa pisau besar itu tersenyum sombong, menyapu dengan kecepatan kilat, dan membuka lubang besar di perut Yesuan. Awalnya, Yesuan tidak akan memiliki pisau ini, tetapi tujuannya adalah lengannya, jadi cedera ini harus ditahan. Lengan kiri dan sebagian besar bahu kirinya terlepas, dan perutnya terbuka dan sebuah lubang ditinju. Yesuan menderita sakit yang luar biasa. Tetapi semua ini, dia merasa sangat berharga. Haha, nak, tubuh darah sang master memurnikan, tetapi dengan ketahanan yang kuat, tidak lebih dari 2 detik, aku akan dapat menumbuhkan yang baru. Mayat dewa sekali lagi tertawa. Petik 2. Apakah itu? Mulut Yesuan juga sedikit miring, dan lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apa? Mayat dewa pisau besar itu tertegun. Dia tanpa sadar melihat lengan kirinya dan menemukan bahwa kecepatan pemulihannya tidak sebaik Yesuan. Bagaimana manusia bisa memiliki kecepatan pemulihan seperti itu? Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat suram, karena dia melihat jumlah naga Yesuan berubah, dan kemudian dia teringat bahwa Yesuan memiliki kemampuan khusus untuk langsung meningkatkan alam. Awalnya, Yesuan hanya memiliki 143 naga, tetapi setelah dia mendapatkan pasukan pisau besar ini, dia berbeda. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 115 naga. Ketika suara sistem ini terdengar di benak Yesuan, kekuatannya yang berjumlah 143 naga meningkat dengan sia-sia dan mencapai 150 naga. Pada saat ini, ia memiliki kecepatan yang sebanding dengan kekuatan 180 naga. Mayat berdarah besar dan mayat berdarah pedang besar tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mereka merasakan firasat yang tidak terduga. Kakak, aku akan membantumu. Mayat berdarah pedang besar melihat situasinya salah, segera bergegas. Tidak ada keberatan dengan mayat berdarah pisau besar. Dia memegang pisau dengan pisau dan bergegas menuju Yesuan. Aku hanya memiliki kecepatan yang sama denganmu. Sekarang bahkan jika kamu beradaptasi, kecepatannya tidak akan meningkat banyak. Dan aku, tetapi kecepatan hampir 10 naga telah meningkat. Sekarang, apakah kamu berani bertarung denganku? Tiba-tiba sebuah mesin pembunuh muncul, Yesuan tidak menunggu lengan kirinya pulih, dan kemudian menghancurkannya lagi. Setelah terobosan, dia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 2 mayat berdarah. Meskipun itu hanya kecepatan, itu sudah cukup untuk membersihkan 2 tubuh berdarah. Hei, 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 kerja sama kedua mayat berdarah itu sangat bagus, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Yesuan, bahkan jika mereka kembali, itu tidak akan membantu. Di babak ketiga kedua belah pihak, ada suara yang berbeda. Suara ini bukan suara 2 kepala berdarah yang dipotong, tetapi suara seluruh aula utama. Tekanan yang kuat, Yesuan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar, dari peti mati emas di tengah aula utama. Itu adalah Tuan, Tuan harus bangun. Tubuh berdarah dari pisau besar itu berseru. Apa? Kalimat ini, tetapi Yesuan takut setengah mati. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Tuan mayat berdarah adalah penguasa merah? Aku akhirnya melupakan hal ini. Sampai sekarang, Yesuan ingat hal ini, yaitu, kebangkitan membutuhkan darah manusia. Dan dia, tetapi melupakan hal ini. Wajahnya tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Pada saat ini, aula utama tidak memiliki jalan keluar. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tepat saat dia bingung, suara di aula utama tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian, gerbang di sekitarnya langsung terbuka. Tidak, pemiliknya bangun, dan mayatnya menyambut. Mata dewa pisau besar itu melebar. Lembaga ini telah didirikan ratusan tahun yang lalu. Selama para jenderal baju zirah emas, yaitu, Tuan Merah, dibangkitkan, semua badan besi dan badan tembaga akan datang untuk bertemu. Namun, ini adalah berita bagus bagi Yesuan. Pergi. Yesuan tampaknya telah melihat harapan,
dan terlepas dari dua mayat darah itu, dan segera berbalik dan pergi, dengan kecepatan 180 naga gila, terjun ke sebuah pintu. Mayat darah pedang besar terlihat, siap untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh mayat darah pisau besar. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mayat darah pedang besar itu berbeda. Darah pisau besar itu menjawab, jangan mengejar, Tuan baru saja bangun, sangat lemah, kita harus berada di sisinya untuk menghindari kecelakaan. Setelah pengingatnya, mayat darah pedang besar itu juga bereaksi dan mengangguk juga, dan pintu itu mengarah ke jurang neter, di mana ada kalajengking terbang tingkat kedua, jika dia menerobos masuk, dia akan mati. Booming, pada saat ini, peti mati emas itu tiba-tiba terbuka, dan ada seorang pria yang mengenakan baju besi emas duduk. Pria dengan baju besi emas ini secara alami adalah penguasa peleburan merah 100 tahun yang lalu. Selamat kepada pemiliknya untuk bangun. Mayat darah pedang besar dan mayat darah pisau besar berlutut, dengan hormat berkata. Pada saat yang sama, sejumlah besar mayat besi datang ke segala arah, dan semuanya jatuh. Baju besi emas berdiri dari peti mati emas, dan kalajengking berdarah menjilat dan sudut mulutnya sedikit miring. Titik. Pada saat yang sama, Yesuan, yang bergegas ke sebuah lorong, juga membunuh sepanjang jalan. Kecepatan 180 naga membuatnya tak terkalahkan, dan semua tubuh besi yang menghalangi jalan dibunuh olehnya. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan mengumpulkan mayat-mayat besi ini, tetapi saat ini situasinya mendesak, dia tidak tahu kapan Tuan Merah akan menyusul. Karena itu, dia menjual hidupnya dan berlari liar. Jalan ini, tidak ada jalan cabang, jadi dia berlari sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kecepatannya diturunkan, dan durasi Beastmaster yang kejam berlalu. Tetapi untuk asuransi, dia menggunakan Beastmaster yang kejam lainnya, dan kecepatannya meningkat lagi. Namun, ketakutannya berlebihan. Kali ini, Beastmaster bersikap kasar dan langsung menyerbu ke pintu keluar, di mana, membuatku takut, tetapi dua mayat darah dan Raja Mayat Emas tidak mengejar. Mengapa? Yesuan tersentak, sangat bingung. Meski begitu, dia tidak banyak memikirkannya. Sangat bagus untuk bertahan hidup. Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya bergegas keluar dari sebuah gua, dan di sini ada kabut ungu. Melihatnya, Yesuan tidak bisa menahannya. Di sini, apakah sulit untuk menjadi jurang yang dalam? Dia bergumam, jurang neter adalah tempat di mana dia menerobos untuk menghindari yang lama dan yang lama, tetapi sekarang dia telah masuk lagi. Jurang neter, tetapi kayu merah memimpin tempat yang berbahaya, tidak ada yang berani masuk, dikatakan bahwa bahkan Tuan Kayu Merah tidak berani. Yesuan tidak punya pilihan. Tuan Kayu Merah yang sombong itu tidak berani masuk. Bocah yang berada dalam dilema itu mungkin adalah yang ganas. Tidak mungkin untuk kembali. Sepertinya kita hanya dapat menemukan jalan keluar di sini. Yesuan melirik ke belakangnya dan dengan cepat terjun ke kabut ungu. Pada saat ini, dia seperti berjalan di jembatan kayu. Salah satu ujung jembatan kayu adalah seekor harimau dan ujung lainnya adalah seekor singa. Dilema, jurang neter, konon ada beberapa racun dalam kehidupan naga, ditambah dengan penyebab kabut ungu, sehingga menjadi tempat paling berbahaya di kerah kayu merah. Namun, Yesuan memiliki darah pohon kehidupan suci. Dia tidak takut meracuninya. Dia takut pada binatang buas yang kuat itu, seperti kalajengking terbang tingkat kedua. Setelah Yesuan memasuki kabut ungu, dia juga mengeluarkan kompas. Dia ingat bahwa ketika dia dikejar oleh Yan Lao, dia pergi jauh ke utara ke dalam jurang. Jadi kali ini, dia harus pergi ke selatan, mungkin dia bisa kembali ke tempat itu hari itu. Dia memegang pedang dan berjalan dengan hati-hati. Saat ini, dia adalah penguasa kekuatan 115 naga. Jika dia menggunakan Beastmaster yang kejam, dia bisa mencapai 150 naga. Namun, jika Anda bertemu dengan beberapa binatang suci yang kuat dan serangan diam-diam ketika dia bereaksi, itu akan menjadi tragedi. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Dia berjalan sebentar, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya, dan cahayanya menyala dan tiba-tiba berbalik. Oh, salah satu benda di pedang naga itu jatuh ke tanah. Yesuan meliriknya dan menemukannya sebagai ular hijau dengan jari yang tipis. Pada saat ini, ular itu terbelah menjadi dua bagian, tetapi tubuhnya masih berputar. Saat ini, Yesuan sekali lagi membuat pedang dan menghancurkan kepalanya. Ular hijau itu mati dalam sekejap,
tetapi sarafnya juga memberinya kemampuan untuk menggigit, dan ekor ular itu terus-menerus berputar. Ye Xuan membawa tubuhnya ke ruang menelan. Dia memperkirakan ular hijau ini sekitar 115 naga, seperti dia. Jika ini semua tentang level ini, Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menjadi Beastmaster yang kejam, dan dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Dia melanjutkan, titik. Pada saat ini, sudah 2 jam sejak Ye Xuan memasuki jurang neter. Dalam setengah jam ini, dia bertemu banyak binatang suci, yang semuanya beracun. Yang terkuat adalah lebah racun pembunuh dari 130 naga. Ye Xuan tidak menanggapi, secara tidak sengaja menusuk dan menderita rasa sakit penuh selama 1 jam. Rasa sakit yang dideritanya selama 1 jam ini lebih dari 3 hari. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, jika tidak, dia akan terus terluka sampai sarafnya runtuh. Ada cukup banyak binatang suci di jurang ini, dan tubuh Ye Xuan juga dikumpulkan. Dia menyimpan beberapa mayat, digunakan untuk menggunakan Beastmaster yang kejam, dan kemudian, adalah untuk menelan kelebihan tubuh. Mayat-mayat ini, dari kekuatan 115 naga, hingga kekuatan 117 naga, kemampuan perlindungan diri juga meningkat. Pada saat yang sama, peluang membuatnya menerobos dilema meningkat sebesar 2% menjadi 27%. Peluang ini kurang dari sepertiga. Peluang terobosan ini sebenarnya adalah kartu terbesarnya. Jika Raja-Raja Emas mengejar, dan dia menggunakan Beastmaster yang kejam, dia akan mencoba menerobos. Meskipun hanya ada 1/4 peluang, itu hanya bisa dilakukan. Untungnya, dari terobosan kekuatan hingga dilema, Anda dapat mengambil Tian Cai Bao untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Ye Xuan mengingat harta karun ini di dalam hatinya. Saat ini, dia berpikir bahwa salah satu rumput terpencil yang dapat meningkatkan kemungkinan terobosan 10% akan berada di jurang ini. Jika Anda mendapatkannya, maka peluang terobosannya dapat mencapai 37%. Rumput terpencil, jurang, harapan ada di sini. Ye Xuan menelan ludah, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan bidadari itu. Jika Anda dapat menemukannya, itu yang terbaik. Jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah meninggalkan jurang. Dia terus pergi ke selatan, dan dia berhenti tiba-tiba setelah setengah jam. Dia tidak berani berbicara karena sepertinya ada sesuatu yang besar di kepalanya. Desis. Sebuah suara mencicit jatuh ke telinga Ye Xuan, suara yang pernah didengarnya. Kalajengking terbang, sebanding dengan kalajengking terbang tingkat kedua. Aku tidak bisa melihatku, aku tidak bisa melihatku, aku tidak bisa melihatku. Ye Xuan berdiri di tempat yang sama dan bermeditasi di dalam hatinya. Kalajengking terbang tingkat kedua setidaknya 200 naga. Pada saat yang sama, ia juga merupakan penguasa jurang terpencil ini. Jika Anda memperhatikan hal ini, Ye Xuan memiliki 10 nyawa yang tidak cukup. Setelah merasakan kepergian Fei Tian, Ye Xuan merasa lega untuk bernapas lega. Jika ada sesuatu yang menyerangnya, saya khawatir itu akan selesai. Ini terjadi dan langkahnya dipercepat. Namun, tepat pada menit kedua setelah Fei Tian berlalu, Ye Xuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa seolah-olah dia telah melewati sini. Pada saat ini, darah tuan di tubuhnya mulai bekerja. Dia bereaksi. Di sini, seharusnya ada misteri. Bagaimana situasinya? Bagaimana bisa ada tempat yang hilang di tempat hantu Netherland? Ye Xuan sangat terkejut untuk mengatakannya. Jurang Nether, tanah berbahaya pertama dari Redwoods, bahkan Redwood Lord tidak berani masuk. Tetapi tempat yang berbahaya ini, sebenarnya ada pertempuran yang hilang. Apa ini? Apakah kamu punya harta di sini? Ye Xuan menebak dalam hati. Dia sangat ingin tahu, tetapi dia sangat takut. Hal-hal baik sering kali disertai dengan bahaya. Banyak harta karun alam dikelilingi oleh binatang suci yang kuat. Jadi dia masih menepis gagasan itu, keluar dan membicarakannya. Kemudian, dia mengeluarkan grounder yang dibuat sebelumnya dan memasukkannya ke dalam tanah. Namun, teka-teki ini juga sangat kuat, dia kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia sangat tidak berdaya, tetapi dia juga sangat tenang, karena biasanya tidak ada binatang suci dalam pesonanya. Sayangnya, darah tuannya hanya maju.